Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ade Alyani dan di sini saya akan bersama rekan saya yang akan menjelaskan pada penjelasan selanjutnya, yaitu Silmina Aini. Di sini kami dari kelompok 3 dari kelas 3A akan menjelaskan mengenai macam-macam logical fallacy atau sesat pikir. Nah, di sini tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Kimia yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Ida Farida. Nih, di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai kesalahan-kesalahan dalam berpikir. Yang pertama, kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir itu merupakan kesalahan yang terjadi dalam sehari-hari kita gitu ya, atau biasa disebut dengan kesalahan logika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan logika yang memang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kesalahan berpikir yang pertama itu merupakan salah fokus. Salah fokus itu merupakan keluar dari inti argumennya gitu, gak mendasar dari inti argumen, namun keluar dari argumen gitu. Nah, contoh yang pertama itu salah fokus kan ya. Nah, salah fokus ini terdapat 4 macam kriteria kesalahannya. Yang pertama, kesalahan ad hominem. Nah, kesalahan ad hominem ini biasanya itu kesalahan yang memang dia fokuskan terhadap latar belakang orang yang berbicara dan juga ataupun kondisi fisik orang yang berargumen tersebut. Contohnya tuh seperti ini, percakapan antara Budi dan Tommy. Budi berpendapat gitu ya, menurut saya sebaiknya kita menambahkan anggaran untuk pendidikan karena agar dapat memfasilitasi untuk siswa gitu, agar fasilitasnya itu lebih baik gitu bagi siswa tuh. Lalu Tommy itu berpendapat seperti ini, saya mah tidak setuju dengan saya tidak setuju dengan pendapat kamu karena kamu tuh dulunya itu tidak berkuliah. Memang kamu punya pengalaman apa mengenai hal ini gitu ya. Nah, di sini merupakan kesalahan yang memang dia tuh fokusnya terhadap latar belakang dianya, karena latar belakang Budinya itu loh yang tidak berkuliah semasa dulunya gitu. Nah, yang kedua adalah kesalahan yang difokuskan bukan terhadap argumennya, tetapi karena diasosiasikan karena ketidaksukaan dianya gitu. Contohnya, ada percakapan antara A dan B. Lalu si A itu berpendapat seperti ini. A itu berpendapatnya tuh sepertinya kita akan sepertinya proyek kita akan ada kemajuan jika menggunakan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh pemimpin kita. Nah, lalu si B itu berpendapat, saya nggak setuju karena saya nggak suka sama pemimpin kita karena pemimpin kita tuh sikapnya tuh seperti ini. Misalkan dia pemimpinnya tuh memiliki sikap yang sombong atau gimana gitu. Nah, itu juga suatu kesalahan yang kesalah fokusan terhadap apa yang tidak ia sukai. Karena apa? Karena dia berargumen dengan pendapat dari yang telah diberikan oleh si A, tapi malah mengeluarkan pendapat argumen yang tidak ia sukai karena dia tidak menyukai pemimpinnya itu. Nah, lalu kesalahan ketiga itu biasanya dia memfokuskan terhadap perilaku pemberi argumen, bukan terhadap argumennya, atau biasa disebut dengan tu kokwe. Nah, contohnya tuh seperti ini. Ada dua pemuda, yang mana dua pemuda ini merupakan perokok, namun satu pemuda yang satu lagi ini tuh sudah tidak merokok karena dia sudah tahu gitu. Lalu dia tuh memberitahu lah kepada temannya gitu, jangan merokok gitu karena merokok itu bisa merusak ke tubuh kita,
bisa juga merusak ke lingkungan sekitar kita gitu ya. Lalu si yang pemuda satu lagi itu setelah diberitahu argumen dari si yang pemuda satu lagi itu malah menjawab seperti ini, ya gak apa-apa, ya kamu misalkan ngapain larang-larang saya gak boleh ngerokok gitu ya, sok menasehati banget, kan dulu juga kamunya merokok gitu. Nah itu juga termasuk salah fokus terhadap perilaku pengargumennya, atau biasa disebut dengan tukokwe. Nah salah fokus yang selanjutnya adalah mengenai salah fokus terhadap mayoritas gitu ya. Jadi fokusnya itu terhadap mayoritas. Contohnya tuh hal yang kayak gini lah, atau biasa disebut di zaman sekarang tuh FOMO gitu ya. Misalkan terdapat skincare B. Skincare B itu misalkan direview oleh seorang influencer yang bagus gitu ya, bahwa skincare ini tuh bagus, misalkan digunakan oleh banyak artis-artis dan hasilnya tuh seperti ini loh. Lalu dia tuh berpikiran, wah ini adalah skincare yang terbaik karena udah banyak dipakai sama artis ini, terus dipakai seleb ini gitu ya. Nah seharusnya kita tuh sebagai pengguna skincare atau sebagai konsumen yang baik gitu ya, harusnya tuh kita tuh bisa memilih-milih dulu gitu. Emang betul gitu ya, skincare yang bakal digunainnya itu adalah skincare yang baik gitu ya, skincare yang cocok untuk dia gitu ya. Kan memilih skincare itu tidak boleh ikut-ikutan FOMO gitu, karena mayoritas misalkan teman-temannya pakai itu juga gitu ya, jadi dia pingin ikut-ikutan kayak gitu. Seharusnya tuh jangan seperti itu gitu. Nah itu juga termasuk salah fokus mayoritas. Nah selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai lompatan logika. Lompatan logika itu merupakan lompatan, maksudnya itu berpendapat dengan tanpa adanya premis-premis atau menyimpulkan sesuatu dengan tidak adanya bukti yang sangat cukup relevan gitu ya. Nah, kesalahan lompatan logika itu terbagi menjadi 4 jenis. Kesalahan yang pertama ini merupakan kesalahan yang semisalkan jika sesuatu kejadian B terjadi karena akibat dari kejadian A. Contohnya tuh seperti ini. Seorang guru menyimpulkan bahwa muridnya akan mendapatkan nilai yang bagus saat murid-muridnya menggunakan gelang. Padahal itu tuh merupakan kesalahan lompatan logika. Kenapa? Karena kan memang belum tentu ya dari murid itu tuh, karena memang mungkin kebetulan saja gitu ya, dari murid-murid tersebut sedang menggunakan gelang dan memang mendapatkan nilai yang bagus. Bukan berarti dengan mereka menggunakan gelang yang mana itu termasuk kejadian A, diakibatkan penggunaan gelang itu mereka akan mendapatkan nilai yang bagus dengan kejadian B. Nah yang selanjutnya adalah kesalahan yang membesar-besarkan dampak gitu. Membesar-besarkan dampak ini biasanya terjadi saat seseorang ingin menyangka argumen. Contohnya seperti ini. Terdapat seorang murid yang berbicara kepada gurunya bahwa ia ingin mengikuti les ekstrakurikuler nari. Namun oleh gurunya disanggah dengan sanggahan seperti, jika kamu mengikuti les nari nanti kamu belajarnya tidak akan benar sehingga mengganggu kepada pembelajaran kamu, nanti kamu terlalu sibuk nari. Nah itu termasuk membesar-besarkan dampak, padahal mungkin saja nanti di akhirnya itu tidak akan seperti itu. Karena kan mungkin saja kalau misalkan dia mengikuti les nari, dia itu hobi dia gitu ya, mengikuti ekstrakurikuler nari itu merupakan hobi dia juga. Saat belajarnya juga mungkin dia menjadi semangat karena setelah belajar dia bisa mengikuti ekstrakurikuler nari tersebut. Nah kesalahan lompatan logika yang kedua adalah kesalahan yang dilema palsu. Dilema palsu ini biasanya tuh dia tuh hanya menggunakan dua premis. Misalkan ada seorang anak yang berpendapat gitu ya, bahwa bahwa setiap dia melewati rumah kosong itu pasti dia selalu mendengar
ada suara-suara aneh. Nah, dia itu cuma memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama, kalau misalkan terdapat suara aneh, berarti dia berpendapat bahwa ada makhluk halus. Nah, pendapat yang kedua, memang ada orang di dalamnya. Kan itu merupakan eh, suatu pemikiran yang sangat dangkal ya. Dia hanya berpikiran dari dua pendapat itu. Padahal mungkin saja, bisa aja gitu ya. Dia kan mendengarnya tuh siang-siang. Bisa aja rumah kosong itu tuh ada suaranya, mungkin aja memang lagi ada orang di dalamnya, ataupun sedang ada anak kecil yang sedang bermain di dalamnya karena rumah itu kosong sehingga dijadikan tempat bermain oleh anak-anak kecil. Nah, kesalahan lompat logika yang terakhir itu merupakan kesalahan yang misalkan jika menurut dia suatu kejadian itu benar, berarti itu salah. Nah, sebaliknya, jika misalkan suatu kejadian itu dia hanya mengetahui kesalahannya saja, tapi tidak mengetahui mengenai kebenarannya, maka itu merupakan salah. Contohnya tuh seperti ini. Eh, dia eh, dia itu percaya bahwa adanya adanya Putri Duyung, padahal dia sendiri belum melihat, dia hanya baru melihat dari kebenaran-kebenaran yang ada di eh, di internet saja, seperti itu. Nah, sehingga dia itu berpikir bahwa memang Putri Duyung itu ada, padahal kan bisa saja mungkin yang dia lihat dari internet itu belum tentu benar, ataupun yang dia lihat dari manapun itu belum tentu benar kan. Nah, seperti itu. Nah, yang barusan saya jelaskan merupakan kesalahan-kesalahan lompatan logika, yang mana jika kalian gitu ingin berargumen atau menyimpulkan sesuatu gitu ya, kalian harus melihat dari banyak sudut pandang, maupun kalian bisa juga dengan mengumpulkan banyak-banyak premis, karena kalian tidak bisa menyimpulkan dengan hanya beberapa premis, misalkan hanya premis A dan B, padahal kan masih ada premis C dan D gitu ya, untuk menyimpulkan kebenaran tersebut. Nah, lanjut. Oke teman-teman, di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang bagaimana sih cara menyikapi berita secara kritis. Berita merupakan kebutuhan pokok, terutama bagi negara demokratis seperti kita ini. Berita tidak hanya memberikan informasi terkini, namun juga mengawasi kerja pemerintah. Tapi, jangan percaya pada berita begitu saja. Berita yang disajikan belum tentu benar adanya. Bisa jadi berita itu hoaks atau bohong. Maka dari itu, kita harus memahami cara bagaimana kita dapat mempercayai suatu berita. Check it out. Berikut adalah langkah-langkah dan contoh bagaimana cara kita menyikapi berita dengan kritis. Pertama, periksa reaksi emosional kita. Contoh, saat membaca berita tentang peristiwa kekerasan di luar negeri, Anda merasa marah atau takut. Sebelum langsung membagikan atau mempercayai berita tersebut, tanyakan kepada diri Anda, apakah emosi ini dimanipulasi atau berita ini mendorong emosi negatif secara berlebihan? Yang kedua, ingat dari mana berita didapatkan. Contoh, Anda mendapatkan berita dari media sosial yang dibagikan oleh teman Anda. Sebelum mempercayai, tanyakan, apakah sumber berita ini berasal dari situs berita yang valid atau hanya sekadar blog atau media tak dikenal. Yang ketiga, perhatikan judul berita. Contoh, Anda melihat judul yang berbunyi, penemuan baru menyembuhkan semua penyakit dalam semalam. Judul ini terlihat sangat sensasional, bukan? Jadi, sebelum mempercayainya, baca isi artikel untuk melihat apakah klaim tersebut didukung oleh bukti atau hanya sekedar clickbait. Yang keempat, apakah medianya kredibel? Contoh, Anda menemukan artikel di situs web yang tidak Anda kenal. Sebelum menerima isinya sebagai kebenaran, cek terlebih dahulu apakah media tersebut memiliki reputasi yang baik dan dikenal karena menyajikan informasi yang akurat atau tidak. Yang kelima, waspadai waktu tayang berita. Contoh, Anda membaca berita tentang wabah penyakit yang tampaknya baru.
Tapi setelah dicek, ternyata berita tersebut diterbitkan 2 tahun yang lalu dan tidak relevan lagi. Pastikan berita yang Anda baca sesuai dengan konteks saat ini. Yang keenam, waspadai kutipan berita. Contoh, dalam berita politik, ada kutipan dari seorang politisi yang tampaknya mencemarkan nama baik lawannya. Cek terlebih dahulu apakah kutipan tersebut benar-benar disampaikan oleh politisi itu dan tidak diambil di luar konteks. Yang ketujuh, periksa tautan ke sumber lain. Contoh, sebuah artikel menyebut hasil riset ilmiah yang diklaim membuktikan sesuatu. Klik tautan tersebut dan pastikan bahwa penelitian yang dikutip benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang diklaim oleh berita. Yang kedelapan, cermati foto yang dipakai. Contoh, berita tentang bencana alam dilengkapi dengan foto-foto dramatis. Sebelum terpengaruh, coba cek apakah foto tersebut benar-benar diambil dari lokasi dan waktu yang sesuai, atau apakah itu gambar lama atau dari tempat lain. Yang terakhir, bandingkan dengan situs lain. Contoh, Anda membaca berita tentang kebijakan pemerintah yang kontroversial di satu media. Cari berita yang sama di media lain untuk melihat apakah informasi tersebut konsisten atau ada perbedaan sudut pandang. Nah, itu adalah langkah-langkah dan contoh bagaimana cara kita menyikapi berita dengan kritis. Dengan cara-cara ini, Anda bisa lebih berhati-hati dan bijak dalam menerima serta menyikapi informasi yang Anda temui sehari-hari. Semoga materi yang kita sampaikan dapat menyadarkan kalian dan membantu kalian bagaimana cara berpikir kritis dalam segala hal. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Lebih kurangnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.